Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat untuk hari ini. Oke, untuk materi hari ini saya akan membahas tentang Ajax request ya. Jadi minggu lalu kita udah belajar tentang DOM. Kemudian kita sudah belajar tentang event. Jadi DOM, event, baru sekarang kita belajar Ajax requestnya. Jadi sebenarnya inti materi dari semester ini adalah ini, Ajax request. Jadi DOM digabungkan dengan event, itu front end-nya terlihat dinamis, tapi sebenarnya masih statis. Nah, karena kalau ada perubahan data, konten yang mau dirubah, kita tetap saja harus merubah file JavaScript-nya ya, karena JavaScript kan yang merubah konten HTML-nya. Nah, tapi agar menjadi dinamis, yang benar-benar pure dinamis, harus digabungkan dengan data dari server. Nah, disinilah si Ajax ini masuk ya. Jadi untuk menghubungkan antara DOM, event, dan data dari server, jadi kita memerlukan satu teknik yang namanya Ajax ya. Jadi saya ingatkan lagi ya, mungkin ada yang udah lupa. Jadi sebelum kita masuk ke Ajax, ada dua tipe pemanggilan website atau web apps yang kita buat. Yang pertama ada yang sinkronus, dan yang kedua ada asinkronus. Nah, kalau yang sinkronus ini webnya sama kayak sekarang yang sering kita pakai. Nah, jadi kita masukin URL-nya, nunggu satu halaman full itu refresh. Nah, baru kita bisa klik atau bisa kita masuk ke menu-menu yang lain. Kita klik, nah si servernya ini akan memproses URL yang kita request lewat browser. Nah, kemudian setelah full page refresh lagi, si klien ini, browsernya atau kita sebagai user, itu akan melakukan klik lagi kalau ingin masuk ke menu-menu lain. Nah, begitu seterusnya. Jadi setiap klik, server akan langsung memproses, dan kita harus menunggu proses full page refresh. Kita harus menunggu refresh semua halaman secara full, baru kita bisa melakukan proses selanjutnya. Jadi satu-satu. Nah, itu untuk sinkronus. Terus lawannya adalah asinkronus. Jadi kalau sinkronus tadi kita harus satu-satu, prosesnya ada satu-satu. Kalau asinkronus, prosesnya itu bisa lebih dari satu dalam satu kali jalan, satu kali proses. Jadi awalnya user atau browser itu akan meminta satu URL, first HTTP request to specific URL. Nah, ini si server ini akan memproses URL yang diminta. Nah, kalau kita pakai kode igniter, berarti yang diproses adalah controller ya. Jadi URL itu akan diproses oleh server, dan server akan mengembalikan URL yang sudah diminta tadi dalam bentuk HTML. Nah, kemudian si asinkronusnya ini, tanpa perlu si user ini membuat perintah, tanpa perlu klik-klik, dia bisa secara otomatis meminta data lewat Ajax request. Nah, dia ada self load-nya ya. Jadi di script kita nanti ada self load-nya, tanpa ada campur tangan dari user. Sebenarnya kita bisa meminta data di belakang layar ya. Makanya kita kan kadang-kadang kalau kita pakai Facebook muncul notifikasi secara tiba-tiba, padahal kita nggak minta data, kita nggak melakukan klik sana sini, tapi tiba-tiba notifikasinya muncul. Jadi kerjanya seperti ini. Jadi tanpa ada perintah, jadi si user itu
sebenarnya cukup masukin URL-nya aja ya, nanti si JavaScript-nya akan melakukan permintaan ke server. Nah, permintaannya ini bisa lebih dari satu. Jadi tanpa menunggu perintah ini selesai, perintah lain juga sebenarnya bisa dibuat. Nah, itu asinkronus ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau sinkron itu harus satu-satu, asinkronus itu bisa lebih satu dan berada di belakang layar biasanya, tidak kelihatan. Ya. Makanya kan tiba-tiba langsung muncul data, tiba-tiba halamannya auto reload, tiba-tiba halamannya auto refresh, ada konten baru di atasnya muncul sendiri. Nah, itu si JavaScript-nya berjalan kerja dengan menggunakan bantuan Ajax request seperti itu. Lanjut. Jadi Ajax itu adalah Asynchronous JavaScript and XML. Jadi Ajax itu singkatan ya. Panjangannya adalah Asynchronous JavaScript and XML. Jadi teknik pemrograman pada client side untuk membuat aplikasi web yang bersifat asinkronus, bersifat seperti ini. Bisa bekerja di belakang layar dan bisa melakukan proses lebih dari satu tanpa menunggu proses lain selesai untuk asinkronus. Jadi Ajax itu memungkinkan halaman web untuk mengubah konten secara dinamis menggunakan data dari server tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman. Nah, jadi yang berubah itu cuma kontennya aja. Jadi kita tidak perlu lagi menunggu full page refresh, tidak perlu lagi menunggu satu halaman full itu selesai di reload. Nah, Ajax bisa melakukan itu. Jadi teknik Ajax ini sebenarnya sudah jarang menggunakan XML, walaupun tadi kepanjangannya adalah Asynchronous JavaScript and XML ya, tapi sekarang malah udah jarang yang menggunakan XML dan beralih menggunakan JSON ya, yang performanya lebih baik. Kemarin udah saya tunjukkan ya perbedaan XML dan JSON. XML itu yang mirip seperti tag HTML, kalau JSON itu dia objek pakai kurung kurawa. Nah, itu JSON itu performanya lebih baik dibandingkan XML. Makanya sudah banyak yang beralih ke JSON. Nah, proses Ajax itu kira-kira seperti ini. Jadi runutannya hampir sama seperti yang asinkronus tadi ya, karena emang dia mengacunya dari sini, asinkronus. Ya, jadi pertama-tama browser melakukan HTTP request. HTTP request biasanya dia masukin URL. Nah, terus HTTP respond dan Ajax engine. Jadi server itu biasanya kalau tidak ada di browser, biasanya juga diberikan oleh server. Jadi intinya si browser ini setelah melakukan URL pertama kali, dia akan memberikan full halaman HTML atau full halaman webnya. Nah, di dalam full halaman itu isiannya ada Ajax engine-nya, ada script untuk Ajax-nya. Barulah setelah pertama kali request, Ajax-nya bisa bekerja. Jadi kalau tidak ada request pertama ini, ya Ajax-nya nggak akan mungkin bisa bekerja. Jadi setelah permintaan Ajax engine tadi, si Ajax-nya bekerja, dia melakukan browser ini melakukan JS call atau JavaScript calls ke fungsi Ajax engine-nya. Jadi nanti Ajax engine nanti kita bisa pakai Vanilla JS, itu sudah ada di jQuery, juga ada sendiri. Ya. Nah, kalau di Vanilla JavaScript yang secara default itu Ajax engine itu menggunakan objek namanya XML HTTP request ya. Jadi lewat objek XML HTTP request ini Ajax atau JavaScript itu bisa meminta data di server. Biasanya meminta datanya itu lewat URL juga. Tapi ini tanpa campur tangan dari user, tanpa kita sebagai pengguna memasukkan URL secara manual. Jadi ini full
robot sebenarnya, jadi auto, ini otomatis ini. Nah, jadi si XML HTTP request ini meminta data ke server, server mengembalikan data, kembalikan lagi ke Ajax engine-nya. Nah, si Ajax engine ini akan menangkap apakah statusnya sukses atau tidak. Kalau sukses, mau diapain datanya, kalau gagal mau diapain juga data yang dikembalikan. Jadi walaupun gagal tetap ada datanya walaupun cuma status gagalnya, terus ada gagalnya itu errornya apa, error message-nya, tetap ada data yang dikembalikan oleh server, baik itu sukses maupun gagal. Nah, jadi nanti kita di Ajax ini bisa set kalau sukses datanya mau diapain, kalau gagal datanya mau digimanain. Baru setelah datanya ini didapatkan, si Ajax ini akan mengganti, menampilkannya sebagai HTML ke browser. Proses penggantian konten HTML ini yang akan kita yang akan kita pakai dalam bentuk implementasi DOM. Jadi DOM ini akan dipakai ketika si Ajax Engine ini merubah kontennya menjadi HTML. Jadi merubah data jadi HTML, ditampilkan lewat browser. Nah, itu kita di situ mengimplementasikan DOM-nya. Makanya kita harus saling berkesinambungan antara DOM, event, dan Ajax. Ketiga-tiganya ini harus bisa dikuasai. Kalau salah satunya nggak bisa, yang lain juga otomatis nggak bisa jalan. Jadi DOM, event, dan Ajax. Yang paling penting terutama DOM. Kalau DOM itu nggak bisa, kita seleksi DOM itu nggak bisa, otomatis event dan Ajax itu tetap nggak bisa jalan. Jadi untuk menggunakan Ajax, ketiga hal ini harus bisa dikuasai. Oke, jadi itu tadi prosesnya gimana antara browser dan server. Browser ini nanti kita anggap sebagai klien ya. Jadi dari proses ini kita bisa melihat ada komponen web berbasis Ajax. Yang pertama ada HTML atau XHTML dan CSS ya, untuk menyajikan hasil outputnya. Kemudian ada dokumen objek model atau DOM dan event untuk interaksi HTML dengan data. Nah, jadi antara JS call HTML ini JS calls kita bisa pakai event, dan ada DOM juga di sini karena kalau kita pakai event otomatis ada pemanggilan seleksi DOM juga. Nah, di sini juga walaupun tidak perlu menggunakan event, opsional, ya, tapi di sini wajib menggunakan DOM. Nah, jadi untuk interaksi antara HTML dengan data, HTML browser ini dengan data, wajib menggunakan DOM dan juga bisa menggunakan event. Terus dari server itu dia mengembalikan data bisa berupa file ya, nanti filenya itu kan bisa berupa TXT, PDF, atau HTML mungkin, CSS juga bisa. Ininya file yang bisa dikembalikan oleh server dan diproses oleh browser ya, lewat Ajax Engine tadi. Terus yang paling sering dipakai itu pengembaliannya menggunakan format JSON atau bisa juga menggunakan format XML. Kalau kita menggunakan XML, manipulasinya nanti bisa menggunakan XSLT ya. Tapi ini kita nggak akan bahas, kita akan bahas saja tentang JSON ya, yang paling banyak dipakai saat ini. Terus untuk komunikasinya itu menggunakan objek XML HTTP request ya. Nah, walaupun di jQuery itu sebutannya beda, tapi sebenarnya isinya sama, tetap pakai XML HTTP request.
Ini untuk komunikasinya. Terus untuk menyatukan semua komponen ini tetap menggunakan JavaScript. Jadi sebenarnya Babel itu lebih banyak ngomongin JavaScript sebenarnya. Oke, untuk XML HTTP request, metode yang bisa kita pakai atau fungsi yang bisa kita pakai, ini saya dapat dari w3schools.com, bisa dicek. Jadi ada inisialisasi objek barunya yaitu new XML HTTP request. Nah, jadi dia akan membuat objek XML HTTP request yang baru. Ya, biasanya kita masukkan ke dalam variabel nanti. Terus abort. Ya, jadi kalau kita udah terlanjur ngirim request tapi masih proses, kita bisa batalkan dengan menggunakan fungsi abort. Ya. Get all response headers ya. Atau get response header. Kalau get all, dia akan membalikan semua header informationnya. Tapi kalau get response header, dia cuma mengembalikan beberapa header information. Jadi header itu contohnya mungkin kontennya dia berupa apa? Berupa teks kah? Berupa JSON kah? Berupa XML kah? Dan lain-lain. Nah, itu salah satu contoh isian dari header information ya. Terus yang paling penting kita harus buat objeknya, metodenya adalah open ya. Jadi open ini akan membuka koneksi kita antara si browser, antara klien dengan server. Jadi di open ini ada metode URL asynchronous atau tidak dan user password. Jadi sebenarnya kita bisa sinkronus juga, tapi lebih sering kita makainya asynchronous. Jadi metode di sini nanti kita bisa pakai get, post. Jadi metode ini HTTP requestnya, jadi bisa get atau post. Tapi bisa juga yang lain seperti yang sudah saya jelaskan ya. Jadi HTTP request itu nggak cuma get atau post, jadi ada put, delete, fetch, option, dan lain-lain, ada banyak. Tapi yang paling sering dipakai get atau post. Terus URL ini adalah lokasinya, lokasi dari server, URL servernya. Nah, terus asynchronous atau tidak. Terus kalau ada optional username dan password. Nah, ini untuk keamanan. Jadi username dan password di sini beda dengan kalau kita pakai form login. Jadi username dan password ini dikirim lewat ada data khususnya untuk permintaan API atau web service yang kita buat. Mohon maaf kalau suara saya rada aneh karena emang saya juga ini lagi flu ini. Oke. Selanjutnya setelah kita open baru kita send. Jadi open ini masih belum dikirim permintaannya. Jadi baru dibuka aja. Nah, kalau send baru nih akan ngirim requestnya, dia akan meminta datanya ke server. Jadi kalau kita cuma buat open itu belum kekirim, tapi harus ada sendnya. Kalau udah ada send, dia otomatis akan mengirim permintaannya sesuai konfigurasi open ya. Sesuai konfigurasi open, metodenya apa, URL-nya apa, dan lain-lain. Terus ini send biasa kalau kita pakai get. Nah, tapi kalau post itu dia ada tambahan parameternya nanti. Terus set request header. Nah, jadi kalau ada header tambahan yang kita perlukan, mungkin token untuk login, nah itu kita bisa set request header. Jadi mungkin di server itu butuh token atau butuh data apa gitu yang custom, nggak disediain secara default, kita bisa pakai set request header. Nah, tapi yang akan kita bahas
Untuk kali ini cukup di open dan send get-nya saja. Ya, untuk postnya insya Allah minggu depan akan kita bahas ya, karena itu emang lebih advance, lebih susah sedikit ya, dibandingkan get. Oke. Ini untuk properti XML HTTP request-nya ya. Jadi properti di sini kita bisa set event on ready state change. Jadi ini lebih ke arah event, mendefinisikan fungsi yang dipanggil ketika properti ready state berubah. Dan di sini dia punya properti ready state, status request dari XML HTTP request. Jadi kalau status requestnya berubah, nah si event on ready state change ini akan dijalankan, dia akan memanggil fungsinya, jadi saling berhubungan. Terus status ada OK, forbidden, page not found, dan lain-lain. Ada banyak ya, ada 500, kode 400, dan lain-lain. Itu status. Terus selanjutnya ada status text. Jadi misalnya dia OK atau not found, atau mungkin forbidden dan lain-lain. Nah, jadi status teksnya dia apa. Terus response URL. Nah, response URL ini URL yang di request atau diminta ya. Jadi kalau kita di sini URL-nya apa? Nah, jadi di sini baliknya respon URL. Jadi data yang diambil itu sebagai respon URL. Response text. Nah, jadi datanya itu akan diproses sebagai teks. Itu respon text. Nah, walaupun kita file yang dibalikan itu dalam bentuk image, tapi kalau kita panggil respon teksnya, image itu ya akan berbentuk teks. Nah, terus kalau ada file txt, kita panggil respon teksnya, dia akan memanggil isi dari file txt tadi. Nah, seperti itu. Itu kita bisa menggunakan response text untuk mengetahui teks dari file yang dikembalikan. Nah, ini untuk status XML HTTP requestnya. Ya, ini kan statusnya yang di sini, status requestnya ini yang dari ready state-nya. Jadi ready state itu status requestnya dia bisa detect ada 5 status request. Jadi pertama, kalau ready state-nya 0, kalau status value dari ready state-nya itu 0, berarti statusnya adalah unsend. Unsend ini maksudnya adalah XML HTTP request sudah dibuat, tapi fungsi open ini belum dipanggil, belum kita buat fungsi opennya, tapi kita sudah buat var xxx misalnya sama dengan null XML HTTP request, tapi belum ada fungsi open dan send dan lain-lain. Nah, jadi objek XML HTTP request ini sudah dibuat, tapi open belum ada, belum terpanggil. Terus kalau value-nya 1, fungsi open itu sudah ada, sudah terpanggil, tapi belum di send. Nah, kalau udah di send, nanti headers receive ya, send itu sudah terpanggil. Variabel header dan status itu sudah tersedia, status ini maksudnya 200, 403 kah, atau 404 dan lain-lain. Kalau dia value-nya 2. Nah, kalau masih proses, dia value-nya 3, masih loading. Nah, jadi kalau proses download data, dia value ready state-nya adalah 3. Jadi mungkin kalau ketika ready state-nya value-nya 3, kita bisa pasang animasi untuk loadingnya. Nanti si variable response text-nya ini dia baru punya parsial datanya, baru punya sebagian data aja. Nah, kalau udah value-nya 4, artinya dia state-nya done, artinya statusnya adalah selesai.
operasi XML HTTP request ini sudah selesai. Nah, kalau di flow-nya ini, done itu sudah sampai ke sini. Data itu sudah diterima oleh Ajax Engine. Nah, sampai sini itu done. Baru selanjutnya data yang sudah diterima oleh Ajax Engine diproses lewat DOM untuk dirubah konten HTML-nya seperti itu. Nah, jadi yang perlu diingat ada unsend, open, headers receive, loading, dan done 0 sampai 4 ya. Jadi kalau loading nanti fungsinya gimana, done fungsinya gimana, headers receive fungsinya gimana, dan lain-lain itu kita bisa set satu per satu sebenarnya gitu. Tapi secara default kalau kita buat fungsinya, dia akan manggil ketika prosesnya done atau operasi selesai. Nah, itu untuk materi teorinya ya, penjelasan awalnya. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di demo codingnya.